Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan Mas Ganteng Tegal untuk kalian semua. Pakai jaket hitam, topi hitam. Barusan keluar makan pecel lele dulu, Mbak Dok. Dari pagi makan, nggak makan. Aduh, mau cari lontong untuk besok pagi untuk sahur malah tukang lontongnya tutup. Bacur ya, mentang-mentang saya udah punya lontong gitu ya. Ya ini malam ini lagi nggak moodnya nih, mending kita memberikan tutorial untuk kalian, menemani kalian yang masih belum tidur, yang lagi thread malam. Ya kalian siap-siap cuan di bulan Agustus, saya rasa udah cuan semua. Agustus cuan, mudah-mudahan TP yang masuk sekarang nggak usah serakah 0,2 ataupun berapa TP. Ya kemudian baru nanti kalau September koreksi masuk lagi, akhir tahun kita genjot lagi, cuan lagi gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ATA baru cuma 4 kali lipat kecil ATA baru kan, di tahun depan kuartal 1 kuartal 2 kita cabut dulu di akhir tahun ini. Nanti kuartal 1 kuartal 2 kalau ada bandingan ya kita baru masuk lagi di TP lagi nanti di menjelang akumulasi harus BTC semua ya, jangan yang lain tinggalin aja. Akan tetapi ini bisa bermasa berkepanjangan manipulasi mereka semua, tapi hati-hati nanti tetap masuknya BTC ya, karena dengan quality aset, dengan ETF saya rasa BTC akan lebih wow menjanjikan gitu, nggak terlalu berisiko tinggi. Karena untuk yang lain walaupun ETF tapi kan masih sentral, beda dengan PP. Kalau di ETF kan wow, Habar itu yang mengetepkan siapa? Itu Habar itu punya institusi AS tuh dari dulu tuh, yang dekat dengan institusi ataupun yang punya dia. Karena dari zaman dulu bahkan Cardano pun dibilang sekuritas dulu, Algorand, bahkan ETH pernah dibilang sekuritas. Macam mana itu? Tapi Habar selalu selamat dari Gary Gensler. Habar, dan Habar itu orang-orang punya orang besar di sana, tapi yang nge-ETF kan Canary, berarti Canary lebih besar dari Habar. Makanya apalagi PP di ETF kan Canary, tinggal approve saja udah, kita kayak burung kenari ya, burung sama rokok dulu mantap. Mas tuh sedih gak? Nggak sedih, mau cuan kok ya, ngapain sedih mulu, ngapain ya. Nikmat. Justru Mas Bro itu kegiatannya padat rapet merayap kayak mudik lebaran, padat merayap betul. Ya gitulah pekerjaannya, lawannya juga jadi seorang perempuan juga ya. Kalau lagi males ke laundry ya saya gusruk sendiri aja cuci. Mesin cuci saya belum beli lagi, males saya. Nanti kalau anak saya sudah ngerti baru saya beli mesin cuci. Ampun, udah 3 kali rusak. Masa sepatu masukin saja. Masukin, kalau sepatu itu kan ada kerikil, ada kotor-kotoran lumpur, ada macam tanah yang sudah kering tuh, masukin saja. Kan pembuangannya kan kecil mesin cuci, jadi mampetnya di situ, dibongkar sudah nggak bisa, males dibongkar, pecah sekalian buang aja udah. Beli lagi kayak gitu lagi, pulang udah nyusruk dah. Kalau dia pintar, kalau pas pulang itu langsung dibawa ke laundry aja, saya suruh bayar, nggak mau nyuci sendiri. Wow. Wah, 50,05 ya, ordernya naik terus nih news ini. Hanya kan jadi besar PP ini. Wah gila, ini apalagi nih? Analis harga PP diperkirakan akan melanjutkan pergerakan naiknya setelah mengumpulkan likuiditas dari titik terendah baru-baru ini. Titik terendahnya sudah. Wah ya sudah. PP menunjukkan tanda-tanda momentum yang kembali menguat karena para pembeli mempertahankan level support. Kunci penembusan di atas level resisten dapat memicu gelombang bullish yang cukup besar. Wah jelas. Setelah downtrend yang berkepanjangan, PP bergerak akan naik ke atas, dan nggak ada koin lain kecuali PP yang betul-betul secara fundament dahsyat ya. Ya wah. Kita akan lihat juga Fear and Greed-nya. Tapi arahnya sudah ke altcoin season sih kalau dilihat dari Fear and Greed-nya sih. Ngoceh sambil
ngerokok sih santai aja, wong nyanyi sambil ngerokok aja bisa, saya apa yang nggak bisa. Terima kasih yang mengucapkan selamat sama saya Bu Suweni, dan ada lagi siapa lupa itu. Bu Suweni itu misterius tuh. Yang tahu saya tahu dia pekerja keras, miliarder juga, duitnya banyak. BTC punya, ini punya tuh, kalau punya bini dia tuh enak tuh. Saya gak usah main kripto dah. Bu Suweni yang main kripto, sakut yang sakut bini. Saya tutorial aja udah dapat duit udah cukup ya. Yang masalah sakut urusan istri gitu. Bercanda. Ya saya dulu mantan yang pertama juga pas dapat uang itu udah masukin koin Shiba kata saya. Pas masuknya dipucuk lagi. Begitu harganya turun saya diamuk. Yang diamuk saya. Oke, kalian kan sering minta koin. Peringatan ini dari habis makan ya. Koin indeks CTV ya. Kalian bisa membat itu fundamentalnya bagus. Punya CMC kok. Ini rankingnya masih di angka 100 lebih dan market capnya masih kecil. Jangan lihat harga 2 jutanya coy. Ya, itu MC-nya masih kecil karena sedikit ininya sedikit pasokannya. Coba kalau CMC itu kan berapa ribu tak bayar yang listing koin di situ. Masa punya dia sendiri koinnya akan dibikin scam? Itu secara fundamental begitu. Nggak mungkin juga kan. Ya makanya cari koin yang bagus-bagus. Kalau punya CMC scam ya bubar. CMC-nya nggak ada yang mau listing di situ nanti. Beda, makanya itu secara fundamental kalau yang pemula itu harus ngerti. CMC itu bisa dihantam itu. Nanti pas bull juga pam itu, karena itu tadi koin punya CMC. Ini kan baru listing kemarin tahun 2025. Dari dulu nggak ada punya koin si CMC itu. Kalau Esseng itu banyak. Kalau Esseng itu punya koin banyak, nggak ada yang becus. Hancur semua koin-koin Esseng itu kawan. Cuma tahun 2021 yang besar itu yang terbang koin TKO, punya TKO sama punya ini nih, punya Indodax juga, Memble ya, punya ini Lbank. Tapi biasanya yang lompat itu Lbank sama TKO yang koin Esseng itu. Tapi di tahun 2025 kemarin kan ngacet semua, nggak ada yang terbang tuh. Saya juga masuk di situ. Tahun 2021 itu tinggi banget terbangnya koin punya Dek tuh koin punya ini Esseng ini tumben. TKO juga Memble biasanya ke bawah Binance terbang karena TKO udah diakuisisi Binance ya, itu biasanya terbang. Tapi tahun ini Memble aja ya, pokoknya udah kacau lah. Saya pilih wah Cardano aja ngehack ya, harganya 2000 kayak bear market. Ini bear market ini ya. Kalau ini saya bilang bear kemarin tahun 2025 bull. Ini bear ini udah bear ya. Nanti Clarity Asset masuk ya udah ini berarti tahun 2000 memang harusnya begitu. Tahun 2024 bull, 2024 halving, tahun 2025 bull. Tapi 2025 nggak ngibul, dimakan BlackRock, BTC semua. Ya tahun 2026 ini harusnya ngebear, tapi ini kayaknya dengan fundamental Clarity Asset ya akan ngebul. Ya tahun 2027 itu anomali, harus 1 tahun setelah mau halving BTC itu sebetulnya sudah mulai akumulasi sebetulnya. Nanti pas halving BTC itu FOMO, sesaat terbang ya kita TP dulu. Nanti biasa TP dulu tahun pas April itu biasanya terbang TP dulu. Nanti akan koreksi habis TP koreksi, habis pas halving itu kan naik sesaat, TP koreksi. Nanti pamnya lagi akhir tahun biasanya, tahun 2028 sampai tahun 2029. Ya itu yang akan terjadi itu. Ya pokoknya kita ngobrol ngalor ngidul juga, karena kan tadi juga udah bikin video berkali-kali ya. Orang pantas ini LTC aja harganya 800.000. LTC 800.000. Uniswap itu Polkadot tuh gila. PP mantap asli PP. Polkadot harganya 14 perak, 14.000 IP. Saya aja beli Polkadot tuh 600.000. Tahun 2021 600.000 aja saya hantam Polkadot karena koin Paracen. Untuk menyambungkan dari blockchain
yang lain tuh dari Polkadot itu koin Paracen ya, untuk menghubungkan dari blok 1, blok 2, blok chain itu dihubungkan dengan koin Polkadot itu. Tahun 2021 itu saya masuk di 600.000, saya jual di harga 700-an itu. Masih berani masuk, ini kok bisa 14.000. Itulah kripto, hati-hati. Makanya yang main kripto itu kalau yang nggak ngerti main BTC, dan kalau salah masuk ya nggak apa-apa, tunggu sampai cuan. Kalau BTC ini, kalau Polkadot aja, tapi namanya kripto kak, ya tahu-tahu pam edan juga bisa terjadi. ICP aja kemarin, tapi udah makan kenyang sebetulnya waktu tahun 2022 pada masuk ICP kan kemarin sempat 140.000, ini sekarang 38.000 ICP. Saya punya buahnya ada 6.000 lebih Polygon saya. Ini kalau saya jual 5.000 aja nanti lumayan duit saya, bisa ratusan juta ini. Saya hantam Polygon jadi habis PP Polygon. Layar tunya jengkotnya ETH kan Polygon itu. Fun ya, keedan naik tinggi fun-funnya. Itu kemarin kan unlock, tapi belum tentu turun. Kalau koin bagus, jetnya nggak mungkin jual di harga murah juga. Jupiter bisa hantam Jupiter. Pokoknya nggak ada lagi koin-koin yang masuk top CMC itu nggak ada untuk meme coin kawan. Musuhnya nggak ada. Udah PP udah nggak ada musuhnya, mana nggak ada. Edan nggak ada meme coin lagi di top CMC. Wah, maksudnya tinggal Shiba sama Doge ya. Shiba sama Doge sama PP. Wah, Shiba tuh berapa harganya? 0,07. ATH-nya 1,3. Butuh 13 kali lipat lagi. Kalau PP cuma 4 kali lipat, serot ATH kalian. Itu just itu. Ya, itu aja cukup daripada nyanyi-nyanyi tak. PP tambah muatan 1 miliar tapi tetap dior. Riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan yang belum mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. 100 juta koin PP. Mantap tentunya. Just salam dari Mas Bro Tegal.